Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada malam Kamis ini dalam rangka pembahasan kita terhadap bait-bait kitab Burdah yang pada malam hari ini masih memperbincangkan tentang kemukjizatan Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pembuka terhadap adanya pembahasan kemukjizatan pada malam hari ini, baiklah diungkapkan bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa mengusir, bisa membuat minimal adanya keburukan-keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ini perlu kita pegang bahwa selama kita demen terhadap kebaikan-kebaikan, maka di saat itu kita akan tidak memiliki hasrat yang begitu kuat terhadap keburukan-keburukan. Tapi hati, wa kadzalika sayyi'at yudhibna shalihal a'mal. Keburukan-keburukan itu bisa menyingkirkan, bisa melenyapkan kebaikan. Dan isi kehidupan ini adalah kebaikan-kebaikan dan keburukan. Pada bait yang akan kita bahas nanti, kita bisa menyaksikan, kita bisa memahami bahwa bagaimana gentingnya keburukan-keburukan itu akan membuat sirna kebaikan. Bagaimana gentingnya kegelapan-kegelapan itu mau melenyapkan cahaya-cahaya. Tapi Allah Ta'ala melindungi cahaya itu dengan salah satu kemukjizatan yang diberikan kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Oke, pembahasan pada malam hari ini kita awali dengan sebuah lagu kebangsaan ya, yaitu Ya Lal Watan. Oke, monggo Biarpun dipersilahkan. Siapa datang
من الإيمان ولا تكن من الظلمات اذهبوا أهل الوطن يا الوطن يا الوطن يا الوطن أنت وطن من الإيمان ولا تكن من الظلمات اذهبوا Indonesia biladi anta ulwan fakhama ilman yantika yawma qali hayyal qiyama ilman yantika yawma qali hayyal qiyama. Ya lalu waton. Oke, kita lanjutkan kajian bait berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrari wa fadha 'alaina min barakatihi wa fikum amin. Wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin minal kuffari anhu ami. Wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin minal kuffari anhu ami. Sallallahu alaihi. Ini berkaitan tentang adanya perlindungan Allah Ta'ala terhadap cahaya terbesarnya. Cahaya terbesar Allah itu adalah Nabi Muhammad, Nabi kita semua. Ternyata tidak karena lantaran beliau cahaya, lantas lalu setiap orang menerimanya. Tidak ya. Cahaya itu berhadapan dengan tantangannya sendiri. Apa itu? Kegelapan. Ada orang-orang yang demen terhadap cahaya dan berkumpul di sekitar cahaya itu. Ada dari saking kuatnya rasa cinta mereka kepada cahaya, mereka laksana laron-laron yang mengitari lampu-lampu. Itu simbol dari kehidupan para wali, para nabi, mengitari lampu-lampu ilahi. Ada juga orang yang sedemikian sengitnya rasa benci mereka kepada cahaya. Jadi cahaya itu berusaha untuk diredupkan dengan cara mati-matian. Nah, ini yang terjadi pada setiap nabi yang diutus oleh Allah. Jadi tidak ada satupun nabi kecuali para nabi itu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai mereka, juga dikelilingi oleh orang-orang yang membenci mereka. Jadi tidak ada satupun nabi yang tak diingkari oleh umatnya. Itu pasti ada. Juga tidak ada satupun nabi yang sepenuhnya ditolak oleh umatnya. Tidak ada. Jadi dunia ini memang dirancang berisi dengan adanya cahaya dan kegelapan. Dan di dalam adanya perbauran di antara keduanya, benturan di antara keduanya, maka kehidupan ini berjalan. Termasuk ketika cahaya terbesar dilahirkan, yaitu Kanjeng Rasul. Pada malam hari ketika Nabi dilahirkan, dunia ini tenggelam dalam cahaya sebenarnya. Tapi walaupun begitu, ada orang-orang yang dengan sangat sengit menolaknya. Nah, inilah kemudian yang melatari adanya bait yang saya bacakan itu tadi. Makin hari, cahaya sang Nabi yang berupa ajaran ini makin terang benderang. Tapi juga mereka makin sengit untuk menolak cahaya itu. Bait ini dilatari oleh sebuah kisah bahwa ketika cahaya agama kita itu makin terang benderang, maka tidak boleh tidak para penentangnya di zaman itu, yaitu Abu Jahal dan kawan-kawannya, berusaha mati-matian untuk memadamkan cahaya itu. Kalau kemarin kita
mendapatkan pelajaran bahwa Abu Jahal mengundang seorang raja dari Syria untuk bisa memadamkan cahaya sang Nabi. Kalau sekarang Abu Jahal ini bersama dengan kawan-kawannya berkumpul dalam sebuah rumah bermusyawarah bagaimana caranya untuk memadamkan cahaya. Ketika orang-orang dari kalangan pembesar kafir itu berkumpul, ternyata ada orang yang perawakannya tua dan tidak termasuk penduduk Mekah atau penduduk Tihamah. Nah, karena orang yang satu ini tidak dikenal, sebagian dari anggota musyawarah itu kemudian menanyakan, Anda ini siapa? Kok masuk ke dalam rumah ini, tempat musyawarah ini tanpa izin terlebih dahulu? Kata orang tua itu, yang tak lain adalah iblis. Jadi iblis itu sudah terbiasa mengejawantahkan diri seperti manusia persis. Jadi Abu Jahal tidak tahu sebenarnya waktu itu yang datang dengan rupa orang tua itu adalah iblis, tidak tahu. Karena perawakannya persis manusia. Nah, iblis itu dalam penampilan dirinya sebagai orang yang sudah tua mengatakan, saya dari Najd. Saya datang ke sini karena saya tahu niat kalian itu baik dan kalian berkumpul sini baik. Ya. Jadi ini ternyata apa? Dedengkutnya kebaikan versi mereka. Jadi ada kebaikan versi kegelapan, ada kebaikan versi cahaya. Jadi karena itu ketika kita katakan bahwa mereka itu buruk, mereka bilang kamu itu yang buruk. Jadi mereka yang hidup dalam cahaya memandang hidup yang terang itu siksaan. Saksikan kelelawar, mana mungkin berani terbang di siang hari. Kenapa? Kerajaannya adalah kerajaan malam. Dan dia mengatakan bahwa makhluk-makhluk yang hidup di siang hari adalah menyakiti dirinya sendiri. Sementara dia merasa sebagai raja malam. Dan dia katakan, di mana itu yang disebut matahari? Seumur hidupku aku tidak menyaksikan matahari. Di mana? Jangan-jangan karena aku terbang terlampau tinggi, matahari sudah berada di bawah sana. Jadi karena itu akan berhadapan dengan sesuatu yang impossible ketika kita mencoba untuk menawarkan apa yang bukan merupakan konsumsi mereka. Jadi ada orang-orang yang konsumsinya itu adalah keburukan. Tawari mereka konsumsi yang berupa kebaikan, pasti ditolak. Kenapa? Itu bukan merupakan surga bagi mereka. Karena itu mereka mati-matian memusuhi cahaya, bahkan mati-matian untuk sepenuhnya memadamkan cahaya itu. Nah, kata peserta musyawarah yang lain, biarkan saja dia orang luar, tidak ada bahayanya bagi kita. Kita lanjutkan saja musyawarah malam ini. Oke. Terus ada yang berpendapat begini, bagaimana kalau Muhammad kita ambil, taruh di rumah yang kosong, kita ikat, jangan kasih makan, jangan kasih minum. Kata seseorang. Terus si tua iblis ini kemudian langsung merespon, oh itu pendapat yang buruk itu. Pendapat yang buruk. Jangan dikira dia sendirian, dia itu banyak kerabatnya. Kalian bisa diusir oleh kerabat-kerabatnya itu. Itu cara yang tidak baik. Jadi, dalam perkara keburukan, iblis ini paling cerdas. Karena itu kalau orang cerdas dalam keburukan itu satu tingkat di bawah iblis. Dalam perkara keburukan cerdik sekali. Akalnya itu main. Bagaimana tidak tertangkap zigzag? Main akalnya. Itu berarti apa? Tingkat keiblisannya itu cukup tinggi. Jadi nanti lawannya kalangan para wali yang tinggi-tinggi juga. Jadi kalau cuma kita ini bukan lawannya mereka ya. Kalau kita ini orang-orang awam ya, lawannya itu iblis-iblis yang awam. Jadi sesama awamnya. Baru itu namanya pertandingan. Kalau tidak seimbang bukan pertandingan itu namanya. Terus ada lagi yang berpendapat begini, bagaimana kalau Muhammad itu kita usir dari negeri ini dan kita jauhkan sejauh-jauhnya, kita hilangkan, kita lenyapkan. Oh, itu percuma juga, kata langsung iblis. Jadi yang menimpali ini cuma iblis toh, di seluruh anggota musyawarah itu, dari saking cerdasnya. Jadi langsung tahu mana pendapat bermutu, mana pendapat yang tidak bermutu. Iblis ini tahu. Oh, kalau itu merupakan pendapat yang buruk, pendapat yang bodoh itu kata iblis.
Sebab dengan cara diasingkan seperti itu, gak mungkin Muhammad terasing. Muhammad itu lisannya sangat lembut, wajahnya sangat ganteng, sangat elok. Tidak mungkin beliau itu tidak dikelilingi oleh orang-orang yang banyak di sekitarnya. Gak mungkin. Itu mustahil itu bisa diasingkan. Mustahil. Dikeluarkan dari Mekah itu mustahil. Terus yang terakhir berpendapat di anggota musyawarah itu Al-Mukarram Abu Jahal ya. Jadi Al-Mukarram versi mereka, bukan saya ya. Nah, pendapatnya Abu Jahal ini yang kemudian disetujui oleh iblis. Apa kata Abu Jahal? Bagaimana kalau setiap suku mengirimkan seorang pemuda dengan pedang terhunus, mereka kita kumpulkan lalu suruh kita berangkat untuk mengambil Muhammad lalu dibunuh, dan masing-masing suku dikasih percikan dari darah Muhammad. Ketika mendengarkan pendapat ini, iblis langsung mengatakan, ini pendapat yang sip, benar, oke. Nah, ini yang kemudian disepakati. Berarti apa? Ada garis yang menghubungkan, yang menunjukkan adanya kesetaraan antara kecerdasan iblis dan Abu Jahal. Sebab yang diterima cuma pendapatnya Abu Jahal. Berarti agak setara. Agak setara. Nah, ini tingkatan-tingkatan dalam kegelapan, sebagaimana juga ada tingkatan-tingkatan cahaya. Kalau tingkatan cahaya itu dari kalangan orang Islam, dari kalangan orang beriman, dari kalangan orang yang bertakwa, dari kalangan orang yang muhsinun, dari kalangan para wali. Dan para wali ini tingkatannya banyak. Nanti dari kalangan para nabi, para rasul. Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Nah, ini yang disepakati. Ketika apa yang disepakati ini sudah mulai dieksekusi, yaitu sudah terkumpul adanya pemuda-pemuda dari berbagai suku, langsung malaikat Jibril memberikan tahu kepada Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi, malaikat Jibril, ada bahaya mengintai. Jenengan mesti keluar, mesti hijrah. Langsung di-oke, karena tahu persis bahwa bukanlah perintah siapa-siapa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kecuali perintah Allah Subhanahu wa taala. Keluar, bangkit beliau menemui Abu Bakar Siddiq di rumahnya. Tanpa berbicara banyak, Nabi bertanya, "Apakah engkau mau keluar bersamaku?" Beliau menjawab, "Sam'an wa ta'atan," dengan senang hati, mau sekali. Nah, ini kenapa ya? Yang dipilih itu kok Abu Bakar, kok bukan sahabat-sahabat yang lain? Karena kedekatan tingkatan rohani Abu Bakar itu dengan Kanjeng Rasul melebihi kedekatan para sahabat yang lain dengan beliau. Makanya menjadi orang yang dipilih. Jadi kedekatan di sini berkaitan dengan kedekatan rohani. Jadi karena itu bisa diambil kesimpulan bahwa orang yang secara rohani dekat dengan kekasih Allah pastilah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang lain-lain. Jadi itu keistimewaannya Abu Bakar. Karena itu Kanjeng Rasul sampai menyatakan, tidak ada harta benda yang paling bermanfaat di jalanku kepada Allah taala sebagaimana harta bendanya Abu Bakar. Jadi diberikan oleh orang yang paling tulus, diterima oleh orang yang paling tulus. Bahkan betapa banyak redaksi hadis Nabi yang memuji yang memuji Abu Bakar Siddiq itu. Di antaranya juga begini, andaikan Abu Bakar lahir sebelum aku, maka pastilah aku orang yang beriman kepada Abu Bakar. Tapi karena aku dilahirkan terlebih dahulu, maka Abu Bakar yang beriman kepadaku. Terus ada hadis lagi yang mengatakan, andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya orang-orang di dunia, niscaya imannya Abu Bakar lebih berat ketimbang orang-orang di dunia. Keimanannya. Oke. Nah, ketika Abu Bakar menyatakan sam'an wa ta'atan, langsung mereka berdua keluar dari tanah haram Mekah. Coba kita bayangkan ya, kalau kita pernah ke sana umroh ataupun haji itu, kita sulit untuk tidak tergetar kalau membayangkan bagaimana sang Nabi ini berjalan kaki melewati jalan yang tidak mudah, berbatu-batu, sama sekali tidak mudah.
Saya membayangkan kalau saya mesti mendapatkan tugas seperti itu, pasti kiok di awal-awal perjalanan kaki itu. Sampai akhirnya misalnya ya, akhirnya kan mereka berdua ini sampai di mulut Gua Thur. Saya melihat dari bawah Gua Thur itu. Itu saya tanya, berapa lama perjalanan ke sana dari sini, dari bawah itu, di pinggir jalan? Dijawab oleh komando travel itu, 2 jam. Itu pun kalau perjalanannya sehat. Begini. Itu padahal masih jauh lagi perjalanan akan ditempuh dengan jalan kaki itu. Yang pada akhirnya menaiki unta itu. Jadi betapa beliau itu oleh Allah Ta'ala dikasih beban yang berat. Itu tandanya apa? Dikasih beban yang berat karena mereka adalah potensi yang kuat, mereka berdua. Jadi kalau potensinya itu kuat, maka bebannya itu juga berat. Maka karena itu dia menyatakan, kalau berbicara masalah bencana, tidak ada siapapun yang lebih berat menanggungnya dibandingkan aku. Asyaddun nasi bala'at mithlithumul amsal fal amsal. Jadi karena itu ada orang pernah bilang kepada Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi, aku mencintai engkau. Nabi menjawab, siap-siaplah menderita. Bukan enak-enak ya, bukan enak-enak. Kenapa? Jalan cinta itu bukan jalan yang mudah. Jalan cinta itu lebih banyak penderitaannya. Walaupun pada akhirnya penderitaan itu juga dirasakan sebagai kenikmatan. Sebagai kenikmatan. Nah, ketika Nabi itu sudah sampai di mulut gua bersama Abu Bakar, para pemuda ini datang ke rumahnya Kanjeng Nabi. Di sana tidak ada Nabi itu. Adanya Sayyidina Ali. Anak Abu Thalib. Di mana Muhammad? Enggak tahu. Memang enggak tahu memang. Ketika mau berangkat itu memang enggak tahu. Kalau dalam versi syarahnya Burdain, enggak tahu kan. Dicari kemana-mana, akhirnya yang cari itu juga sampai di mulut gua itu juga. Jadi ya, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan drama yang sangat mendebarkan. Yang diburu masuk ke mulut gua, yang memburu sampai juga di sana. Ya Allah, apa sesungguhnya makna dari kehendakmu? Cuma Abu Bakar itu sama Kanjeng Rasul sudah masuk duluan. Pertama-tama ya begini. Pertama-tama yang masuk itu Abu Bakar. Beliau menyaksikan ada ruangan cukup luas di dalam gua Thur itu ya. Kemudian dibersihkan. Jadi selendangnya kayak gini, dilepas kemudian dibersihkan, bersihkan biar agak pantas ditempati seorang nabi. Lalu masih ada persoalan setelah ruangan dalam gua itu dibersihkan. Apa itu? Ada 2 lubang yang terpaksa harus ditutup dengan 2 tumit Abu Bakar. Nanti Abu Bakar akan digigit ular, tapi saya akan menjelaskannya nanti di gua Thur itu. Sementara wa kullu tarfin minal kufari anwami. Orang-orang kafir di mulut gua itu tidak menyaksikan ada orang, buta semuanya itu. Jadi sebagaimana mereka buta terhadap cahaya, mereka pun juga menjadi buta menyaksikan sosok Rasulullah. Jadi ya, orang-orang buta itu hanya jelas terang benderang menyaksikan makhluk-makhluk di kegelapan, tapi tidak akan pernah menyaksikan makhluk-makhluk dalam cahaya. Kenapa? Karena cahaya pantangan bagi kegelapan. Ketika kegelapan menerima cahaya, cahayalah jua dia jadinya. Dan itu banyak contohnya, yang gelap menjadi cahaya seperti Sayyidina Umar dan lain-lain itu. Gelap jadi cahaya, gelap jadi cahaya. Oke, saya kira itu sebagai pembukaan pada malam hari ini. Selanjutnya kita menikmati sholawat asnawiyah. Ini juga ada kaitannya dengan perkara kebangsaannya. Ya, nih. Ini baru kali ini penyanyi cowok ya. Ini karena ceweknya tidak ada. Kalau ada yang cowok ini nggak laku. Bagian dari kegelapan.
سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. والأنبياء والمرسلين الغرقات من أولا يا ربي نور قلبنا بنور قرآن جلال
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habib Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Safiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya sahib syafa'ah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman sekalian, malam hari ini ngaji burdah kita kembali berhelat di sini. Semoga rahmat dan berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, keluarga kita semua, anak turun kita semua, hajat kita semua, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Sholawat dan salam mari kita hadiahkan selalu kepada kekasih hati kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i dan teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, Kak Kus tadi cukup panjang menyinggung tentang iblis. Iblis itu di Al-Quran itu ada penggambaran seperti ini, dan ini tidak hanya ada di dalam satu ayat, tapi setahu saya dituturkan dengan redaksi yang agak berbeda tapi banyak samanya di 5 tempat lainnya. Saya kutipkan salah satu aja di surat Shad, ya, agak ujung ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqum lahu sajda. Ayat yang kedua ini saya sengaja lewat-lewatin ya, karena saya pengen ke poinnya nanti. Ayat yang kedua barusan itu menunjukkan bahwa manusia itu yang diciptakan ini dapat dikatakan, walaupun ini tidak populer ya di hasanah tafsir itu, tapi saya pernah konsultasi sama Kak Kus bahwa di tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu itu dikatakan manusia itu bagian dari ruhnya Allah. Kalau di tafsir-tafsir umumnya itu termasuk di Al-Misbah misal, itu tidak mengatakan begitu. Tapi maklumi karena pendekatannya kan bukan pendekatan tasawuf ya. Manusia adalah bagian dari ruhnya Allah, begitu maksudnya. Wasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat itu bersujud atas perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam yang diciptakan itu ya. Illa iblis, kecuali iblis. Illa iblis astikbara wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena sombong, dan tepat di waktu yang sama. Ini tekanannya ya, tepat di waktu yang sama dikatakan oleh surat Shad itu wa kana minal kafirin. Iblis itu bagian dari kaum kafir. Secara instan kita bisa menarik kesimpulan di sini bahwa kesombongan itu adalah bagian dari kekufuran. Kesombongan itu pintu masuk bagi kekufuran. Itu pertamanya. Ayat berikutnya mana? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara minal kafirin. Qala ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Gusti Allah itu berfirman kepada iblis, tanya,
kenapa kamu nggak mau sujud? Apakah engkau sombong? Atau termasuk golongan dari manusia, dari makhluk yang tinggi hati? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam karena aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tin, tanah. Qala fakhruj minha. Allah lalu berfirman, keluarlah dari surga. Fa innaka rajim, sesungguhnya engkau terkutuk. Oke ya, ini ayatnya masih panjang sebenarnya, habis stop saja. Ada dua indikator yang ingin saya tarik di sini. Yang pertama, adanya kesombongan di dalam hati itu dapat dikatakan merupakan pintu masuk bagi kekufuran. Oke, ini satu. Yang kedua, kesombongan tersebut lalu menghantar kita untuk menghadirkan perdebatan-perdebatan, penyangkalan-penyangkalan, hal yang persis dilakukan oleh kaum musyrik dulu kepada Rasulullah SAW. Jadi mari kita mawas diri, mendebat kebenaran, mendebat tuturan kebaikan, amat memungkinkan untuk menjadikan hati kita tertutup dari cahaya kebenaran itu, sehingga dengan demikian pula kita lalu tidak mendapatkan hidayah Allah, sehingga kita terus menerus tenggelam di dalam kekufuran. Maka kiranya sampai di sini, berhati-hatilah, mari berhati-hati. Ini nasihat buat diri saya sendiri pada khususnya ya. Berhati-hatilah untuk senantiasa menyangkal, mendebat segala tuturan kebaikan, segala tuturan kebaikan yang disampaikan oleh orang lain, apalagi oleh para alim ulama, para warasatul anbiya. Walaupun, sekali lagi, walaupun boleh jadi kita punya pandangan yang sedikit berbeda dengan nasihat-nasihat tersebut. Karena tepat di waktu kita melakukan penyangkalan atau pendebatan, dikhawatirkan di waktu yang sama kita ini sebenarnya melakukan itu karena dorongan hawa nafsu berupa kesombongan. Kalau ini yang terjadi, maka hati kita akan sulit untuk mendapatkan cahaya hidayah dari Allah. Maka dikatakan di dalam ayat yang lain, bukanlah mata mereka yang buta, tetapi mata pandangan yang ada di dalam hati. Kata gue, Abu Jahal, seperti saya tuturkan malam Kamis kemarin, tidak terpilih untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpilih adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dikarenakan dari awal Abu Jahal inilah yang paling kokoh menyangkal seluruh keterangan dan risalah Rasulullah SAW. Yang terjadi begitu. Jika misal ada seseorang mengatakan, berusahalah untuk bangun malam, bertahajud, jelas ini adalah kebaikan yang tiada disangkan oleh ulama manapun. Kiranya agar kita bisa turut menjadi bagian dari amaliyah ini, tentu nomor satunya, esensinya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita paham. Tetapi jika kita melakukan penyangkalan terhadap nasihat ini, misal kita mengatakan jalan untuk mendapat rahmat Allah bukan hanya melalui tahajud, sungguh saya khawatir ini merupakan bagian dari istikbaran, kesombongan, yang kemudian menjadi hijab bagi hati kita untuk mendapatkan cahaya karunia hidayah itu dalam wujud amal-amal soleh. Coba bayangin dengan logika sederhana. Ketika kita menyangkal sebuah nasihat kebaikan seperti itu, bukankah di waktu yang sama rawan betul di hati kita itu yang ada bukanlah bicara tentang kebaikan, tetapi untuk membenarkan kemalasan-kemalasan yang ada di dalam diri kita, membenarkan apa yang belum kita lakukan padahal ini tuturan kebaikan, membenarkan bahwa diri saya telah menjadi bagian dari kaum soleh, kaum alim, kaum amilus solehat, padahal kita nggak melakukan itu. Maka teman-teman, jelas tiada syak sedikit pun bahwa segala tuturan Kanjeng Nabi Muhammad SAW
itu benar. Selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada hal-hal sekecil apapun yang dituturkan Rasulullah, mari jangan pernah sangka, walaupun kita belum menjadi pelakunya. Contoh ya sederhana, Rasulullah SAW senang pakai baju putih. Saya juga kadang-kadang pakai baju putih, kadang tidak, seperti saya, seperti sebagainya, seperti kita pada umumnya. Tapi mari janganlah tuturan tersebut itu lalu disangkal dengan mengatakan bla 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 bla, karena sungguh khawatir yang kita sangkal ini Kanjeng Nabi yang jauh melampaui apapun, bahkan amal ibadah kita, ilmu kita kelak di hari akhirat untuk gondelan, pasrahkan diri kepada Kanjeng Nabi untuk dapat syafaat. Janganlah Kanjeng Nabi itu lalu dihanya-hanyakan. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Itu kan hanya sunnah, Masya Allah. Jangan disunnahkan walaupun panjenengan belum sampai ke posisi menikah. Karena itu yang ngomong itu yang Rasulullah, yang agung. Jangan bilang bahwa tahajud hanya tahajud. Itu yang ngomong Al-Quran. Janganlah begitu. Walaupun kita belum menjadi pelakunya, lebih baik dia. Yang hilang dari kita hari ini kan ada akhlak. Kita senang sekali menyangkal sesuatu yang notabene itu kebenaran. Konsekuensinya itu kan khawatir. Lalu itu menjadi hijab bagi hati kita untuk mendapatkan cahaya hidayah, cahaya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam surat Ali Imran ayat 7, Gusti Allah itu membagi dua antara kelompok ahli ilmu. Yang pertama, walladzina fi qulubihim zaighun, kelompok orang-orang yang di hatinya itu berpenyakit. Fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'a wa ibtigha'a. Fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wil. Mereka ini cenderung untuk mengakal-ngakali, menalar-nalari, yang itu ditujukan bukan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi untuk hawa nafsu, membenar-benarkan diri. Sampai diledek sama ayat itu. Kalau kita wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu maksud arti Al-Quran itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti lalu kita tidak boleh menafsir, menakwil Al-Quran. Jelas itu kebutuhan. Jelas kita kuliah sampai lama, mondok sampai panjang, tujuannya untuk. Tetapi tentu berbeda antara orang yang hatinya berpenyakit lalu membaca Al-Quran, menakwil sesuka hawa nafsunya untuk membenarkan dirinya itu. Inilah yang disebut sebagai fi qulubihim zaighun, hatinya berpenyakit. Cirinya dari hati yang berpenyakit itu cenderung kepada fitnah, cenderung kepada konflik. Di ayat lain dikatakan wala yazaluna muhtalifin illa man rahimah. Mereka itu cenderung untuk bertikai, bermusuhan, berdebat dan segala macamnya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dirahmati berarti tidak di posisi itu. Jadi ampun, atas nama tahu satu buku, satu bacaan, satu ayat, satu hadis, satu pengajian, lalu menjadikan itu sebagai alat atau sarana untuk mendebat ke sana kemari, karena bukan itu yang diajarkan. Justru dikhawatirkan itu termasuk golongan yang disebut dalam hadis Nabi SAW, mereka bertambah ilmunya tetapi bertambah jauh dari Allah.
Yang kedua, golongan orang-orang yang diistilahkan oleh Ali Imran ayat 7 itu sebagai ar-rasihun fil ilm. Orang-orang rasihun itu adalah mereka yang ahli ilmu, tetapi nomor satunya itu senantiasa mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Maka punya ayat warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Nomor satunya itu. Orang-orang rasihun ahli ilmu yang dirahmati Allah itu nomor satunya adalah amanna bihi. Kami beriman kepada Al-Qur'an. Dalam kurung tentu kepada Rasulullah SAW. Kullu min indi rabbina. Seluruh Al-Quran itu dari sisi Tuhan. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak akan bisa begitu kecuali kaum ulul albab. Jadi Rasulullah itu nama lainnya adalah ulul albab. Apa itu ulul albab? Di ayat 8 disebut begini. Mereka ulul albab itu berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Anda pasor, tawadu, walaupun orangnya pintar, walaupun orangnya hafal Quran, walaupun banyak bacaannya, tapi Anda pasor. Karena dia selalu tahu dan meyakini bahwa ini semua adalah dalam rangka untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang golongan zaigun tadi hatinya berpenyakit, bisa menjadikan Al-Quran, menjadikan hadis untuk menegakkan diri, menjulangkan namanya, menyatakan dirinya hebat, menyatakan dirinya kritis, menyatakan dirinya progresif, dan sebagainya. Sama sekali nggak ada ketuntukan sebagai ulul albab. Itulah sebabnya nuwun sewu, hari ini begitu banyak orang yang bisa menukil ayat Al-Quran dan hadis, tetapi tidak membawa maslahat. Menjadikan ayat dan hadis untuk menuding orang lain munafik. Itu bagaimana bisa terjadi? Begitulah yang dikhawatirkan merupakan bagian dari apa yang pernah dilakukan iblis zaman dulu, dengan kecenderungan untuk pertama sombong, sehingga lalu menjadikan dirinya itu senangannya mendebat, bahkan mendebat Allah, mendebat Rasulullah, mendebat yang lain-lain, para alim ulama ya. Maka benar teman-teman, dituturkan ya, adab itu melampaui ilmu, jangan dibalik. Akhlak itu lebih utama dari ilmu. Maka kalau di pondok kita kan diajar melayani kiai, keluarga kiai, sami'na wa ta'na sama Tuhan. Itu semua itu akan menggembleng hati kita, diri kita untuk bisa mengedepankan akhlak. Kalau zaman dulu di era kita yang sebaya saya itu sekolah SD, ngaji di Langgar Surau, ngaji sama seorang guru, nggak bisa ngaji diceples, kan biasa. Bahkan mungkin pakai lidi, kadang suruh ngisi air kolam dulu, air kamar mandi dan sebagainya. Sekarang jangankan kok diceples, wis macam-macam istilahnya. Anak kok dibully, dilaporkan, guru dilaporkan. Maka kesini itu banyak yang produknya itu pinter ilmunya tapi adabnya nggak ada, bahkan kepada orang tuanya. Berteori begini begitu tentang hidup yang maju, berkemajuan, berperadaban dan sebagainya, tetapi nol, muspro, nggak ada nilai. Berbanding terbalik dengan zaman. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW dalam banyak sirah yang bisa kita baca dengan sangat gampang, senantiasa memperlihatkan walas asih kepada siapa, bahkan kepada orang-orang yang pernah memusuhinya. Ikrimah bin Abu Jahal, putranya Abu Jahal,
ia dimaafkan sama Rasulullah, dan bahkan menjadi salah satu pasukan utama atau panglima utama dari Sayyidina Abu Bakar di kemudian hari. Orang-orang seperti ini banyak sekali dalam hasanah sirah itu, yang mencerminkan betapa Rasulullah itu memang senantiasa menebarkan kerahmatan buat semuanya. Semuanya tanpa kecuali. Kaum Yahudi juga dirahmati, diberikan rahmat oleh Rasul. Kaum Nasrani juga begitu. Dan itu tertuang di Piagam Madinah yang sangat jelas. Maka teman-teman, kiranya secara sederhana dan mendasar, mari kita semakin kembangkan, dalamkan pemahaman kita bahwa kiranya tidak ada satupun dari keterangan, dalil ataupun teladan Rasulullah SAW yang membenarkan kita itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan mafsadah atau kasar, buruk dan rusak kepada orang lain, siapapun itu. Tidak ada satupun tuntunan-tuntunan yang begitu. Maka penting untuk kita renungkan. Jika kita benar-benar mengaku sebagai seorang mukmin, orang yang ittiba kepada Al-Quran, orang yang ittiba sami'na wa ta'na kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tetapi acap atau sering tindakan-tindakan kita, ucapan-ucapan kita baik di dunia nyata ataupun di dunia media sosial itu kok bertentangan dengan teladan-teladan Rasulullah itu, mari berkhawatir dan segera melakukan muhasabah dan perbaikan. Jangan sampai kita ini lalu menjadi golongan yang saya ceritakan di awal tadi, hanya karena kita mengidap hati yang berpenyakit. Jangan sampai kita lalu menjadi terhalangi untuk bisa pinanggih Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mendapat syafaatnya, hanya karena kita ternyata tidak sedang menjalankan teladan-teladan Rasulullah, walaupun kita berkuar-kuar mengatakan cinta kepada Rasulullah. Itu mestinya menjadi hal yang sinkron selalu pada diri kita. Baik ya teman-teman, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mengaturkan mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkata. Oke, selanjutnya syair perahu. Inilah gerangan suatu madang mengarangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah, di sana itikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu, tamsil tubuhmu, ia adalah berapa lama hidupmu,
akhirat juang kekal diamu. Ya adalah berapa lama hidupmu ke akhirat juang kekal diamu. Gerangan suatu mada karang tersyari terlalu indah, betul jalan tempat berpindah, sana itikaf diperbetuli sudah. Wahai yang kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, ialah lama hidupmu ke akhirat juang kekal diamu. Ia adalah berapa lama hidupmu ke akhirat juang kekal diamu. Mudah kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, kekal diamu. Ia adalah berapa lama hidupmu ke akhirat juang kekal diamu. Oke, kita lanjutkan. Kanjeng Rasul dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq berada dalam gua, sementara mereka di mulut gua itu tidak menyaksikan beliau dan Abu Bakar Siddiq.
Nah, sebagaimana melek atau melihat itu bertingkat-tingkat, maka rabun pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya ke atas yaitu melek, ada yang tingkatannya ke bawah yaitu rabun sampai buta sebuta-butanya. Nah, rupanya mereka ini orang-orang yang mengejar beliau itu buta sebuta-butanya, karena sebenarnya kaki Abu Bakar itu menjulur di mulut gua. Jaminan Nabi adalah ketika beliau bersabda lalu diabadikan oleh Allah dalam Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Itu jaminan Nabi untuk Abu Bakar agar betul-betul yakin dan tidak ada sedih sedikit pun. Semakin orang merasa dilindungi oleh Allah, semakin terusir kesedihan dari dalam dirinya sendiri. Dan semakin orang jauh dari Allah, itu kesedihan semakin bersarang dan beranak pinak dalam hatinya. Jadi secara teoretik, agar kita berbahagia itu sesungguhnya sangat mudah. Apa itu? Kuatkan keyakinan kepada perlindungan hadiratnya, maka kita akan merasakan ketentraman luar biasa. Atas nama ketentraman itulah kemudian banyak para sufi melakukan perjalanan, misalnya dari Baghdad ke Mekah, dari Iran ke Mekah, dan seterusnya dengan bolak-balik jalan kaki itu dengan perasaan yang sangat riang. Kita tahu ya, ada seorang filosof yang sekaligus sufi yang bernama Mulla Sadra. Ini filosof muslim yang sangat cemerlang, yang sampai hari ini filsafatnya itu terus dipelajari di kampus-kampus. Nah, beliau ini ternyata selain filosof juga sufi, yaitu ditandai dengan salah satunya berjalan kaki sampai 7 kali ke Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah haji itu. Dan beliau wafat di hajinya yang ke-7 ketika berjalan kaki itu. Dan itu bukan beban, tapi kegembiraan. Itu kegembiraan orang yang merasakan betapa nikmatnya mempersembahkan segala kebaikan di hadapan hadiratnya itu. Ini kenikmatan. Oke. Jadi ke atas itu bertingkat-tingkat, ke bawah itu bertingkat-tingkat. Ke atas misalnya ya, kalau orang itu penglihatannya tajam, maka orang akan menyaksikan segala alam semesta ini tanda keagungannya. Kalau makin tajam lagi, maka orang itu sampai menyaksikan tidak ada apapun di alam semesta selain Allah Ta'ala. Dulu ada seorang sufi kontroversial yang mengatakan, ma fi jubbati illallah. Tidak ada apapun dalam jubahku ini selain Allah. Berarti itu kan menunjuk kepada diri sendiri. Yaitu ketika membaca diri sendiri dengan penglihatan yang tajam itu, ternyata yang ditemukan bukan diri pribadinya, tapi tajalli Allah yang begitu nyata. Karena itu kemudian dikatakan tidak ada apapun dalam jubahku ini selain Allah. Itu ketajaman penglihatan. Karena itu kalau penglihatan Nabi itu sampai menembus 7 lapis langit, itu wajar karena beliau itu orang yang paling jernih hatinya. Basaruhu ila sab'it tibaqi thaqib. Pandangan Nabi itu menembus 7 lapis langit. Nah, kalau kita paling sampai di birunya langit, dan jarak dari sini ke birunya langit itu cuma 1.200 kilo. Padahal Nabi mengatakan langit pertama itu warnanya bukan biru, tapi putih seputih susu. Berarti bukan langit loh itu. Apa itu? Keterbatasan penglihatan. Ya, cuma nyampe di situ. Nabi tembus. Padahal yang disebut dengan 7 lapis langit itu berada di luar ruang. Padahal tembus. Tajam kan? Jangankan cuman perkara
katakanlah ruang dan segala sesuatu yang di luar ruang, berkaitan dengan batin manusia, Nabi itu bisa mendengarkan. Contoh ya, kalau ada orang masuk Islam, Nabi itu bisa mendengarkan runtuhnya berhala-berhala, hancurnya berhala-berhala dalam diri orang itu, sampai kedengaran. Padahal kan itu tidak secara lahiriah kedengaran, jadi tajam. Sam'uhu yasma'u sarirul qalam. Pendengaran Nabi itu sampai bisa menangkap pena ilahi mencatat amal manusia. Ini kedengaran. Basaruhu ila sab'it tibaqi sakib. Pandangannya menembus 7 lapis langit tadi. Jadi kalau bagi orang yang tajam penglihatannya, itu kemana saja dia menghadap pasti cuma menemukan Allah. Salah satu bentuk ketajaman penglihatan ketika Sayyidina Umar khutbah Jumat di masjid di Madinah, beliau itu langsung bisa menyaksikan tentara-tentara muslim di Persia yang sedang terdesak. Jadi kelihatan, padahal jauh jarak antara Madinah dengan Persia itu jauh, yang secara lahirnya tak mungkin bisa dilihat dengan mata kepala. Sayyidina Umar menyaksikan di saat khutbah itu, kemudian beliau menyelah, ya Sariyah ilal jabal, ilal jabal. Oi tentara-tentara, ayo naik ke gunung, kamu terdesak. Kamu terdesak. Jadi pandangan menjadi tajam seperti itu menunjukkan adanya kejernihan hati itu tadi. Jadi pada saat yang bersamaan kebalikannya ada di depan matanya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Karena itu ya, orang makin dekat kepada Allah makin cerdas. Orang makin jauh dari Allah makin bodoh. Walaupun teori-teori yang dibicarakannya jelimet, makin bodoh. Oke, kita lanjutkan tadi ya. Berada di dalam gua ya. Sementara di dalam gua itu ada penantian luar biasa, menanggung pedihnya rindu yang tidak karu-karuan. Dan itu dialami bukan oleh manusia, tapi dialami oleh seekor ular. Jadi di dalam gua Thur itu ada ular yang penantiannya sudah sekitar 7 abad. Ada yang mengatakan sampai ribuan tahun. Ada yang mengatakan dari zamannya Nabi Isa. Ular itu merindukan cahaya terindah hadiah Allah Ta'ala untuk umat manusia, yaitu Nabi Muhammad itu. Jadi menunggu di sana. Nah, ketika momennya itu sudah sampai, ketika waktunya itu sudah tiba untuk menyaksikan orang paling indah, paling percaya itu, malah ditutup lubang itu oleh kedua tumit Abu Bakar. Digigit, rasakan ini, kata ularnya kepada Abu Bakar. Maksudnya apa? Penantianku ini hampir saja membuatku putus asa. Kerinduanku bercampur dengan putus asa. Jadi kerinduan yang sudah paling menghabiskan ya, yang di dalam kitab Burdah di awal itu disebutkan sampai menangis tidak dengan air mata, tapi berbaur dengan darah air mata itu. Nah, kemudian muncul kalimat yang sampai sekarang dinasyidkan oleh kalangan muda-mudi di dalam sholawat di dalam hadrah itu, yaitu apa? Qalama ashku gharami ya nurul wujud wa unadi ya dihami ya ma'dinal jud. Betapa sudah sangat lama sekali ku adukan kerinduanku ini wahai cahaya alam raya. Jadi di dalam gua itu berdebar-debar penuh kerinduan dengan penantian yang tidak karu-karuan sampai berabad-abad. Betapa sudah lama aku adukan kerinduanku ini wahai cahaya alam semesta. Wa unadi ya Tihami, aku memanggilmu wahai orang agung dari Tihamah. Tihamah itu nama tempat sekitar Mekah, itu namanya Tihamah semua. Aku memanggilmu wahai orang agungku dari Tihamah, ya ma'dinal jud, wahai tambang kemurahan hati. Ya. Nabi itu oleh ular dipanggil sebagai tambang kemurahan hati.
Di mana-mana kita menyaksikan kemurahan hati, itu Nabi asal usulnya. Nabi asal usulnya. Kenapa? Seluruh kemurahan hati dunia ulaan kepada tambangnya itu, kepada Rasulullah. Jadi karena itu digigit. Jadi gigitan ular bukan gigitan dendam, ya. Bukan gigitan untuk menyakiti, tapi melampiaskan bagian dari kerinduan. Gigit. Jadi karena itu ketika menyaksikan ular itu, menyaksikan Nabi ular itu sudah rampung seluruh dahaga kerinduannya. Rampung. Setelah itu mati nggak masalah. Sama dengan Syekh Abu Yazid, ya ilahi, dalam keluh kesahnya beliau menyatakan, andaikan di hari pembalasan kelak kau memanggilku, wahai hambaku, sekali saja kau panggil aku, wahai hambaku, setelah itu bolehlah apapun terjadi termasuk siksaan-siksaan. Panggil aku sekali saja, wahai hambaku, itu sudah lepas, sudah bisa menawarkan seluruh dahaga rindu. Dipanggil. Sebab kalau pengakuannya dari Allah itu kan real, ya. Kalau pengakuannya dari kita, itu masih spekulasi. Membang dari hamba Allah nggak disebut. Itu belum tentu hamba Allah itu. Pengakuan sepihak boleh jadi. Tapi kalau Allah Ta'ala yang memanggil wahai hamba Allah, real itu, nyata itu, langsung terstempel hal yang seperti itu. Oke. Nah, gua ini ya, gua yang penuh dengan keberkahan itu nggak tanggung-tanggung. Kitab Buddha menyebutkan bahwa gua itu berisi dua hal, khairin dan karam. Wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin. Di antara mukjizat Nabi adalah ketika gua itu menampung kebaikan dan kemurahan. Jadi begini, oleh Imam Buziri, Nabi itu disebut kebaikan, induk dari seluruh kebaikan. Jadi kalau kita di dunia menyaksikan kebaikan, asal usulnya Nabi itu. Asal usulnya Nabi. Jadi Nabi itu disebut sebagai khair, itu sebutan yang sangat umum berkaitan dengan segala macam yang terpuji itu. Sementara Abu Bakar disebut karam, kemurahan hati, derma yang tidak terkira-kira. Jadi sesuatu yang sangat kecil, yang partikular, itu menampung yang universal. Jadi karena itu begini, badan kita yang partikular ini bisa menampung kehadiran Allah. Itu yang menakjubkan. Yang menakjubkan. Jadi ketika manusia menampung kehadiran Allah Ta'ala, maka inilah yang menakjubkan. Yang kecil itu, yang juz'i itu, yang partikular itu menampung yang universal. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah lah yang sesungguhnya memegang yang partikular itu agar bisa menampung yang universal. Maka dapat dipastikan gua itu adalah gua paling mulia di dunia. Kenapa? Menampung seluruh kebaikan semesta. Maka begini cara kita ya. Kalau kita mengerjakan kebaikan apa saja ya, termasuk juga baik kepada sesama, itu kebaikan. Saksikan bahwa asal usul kebaikan itu adalah Rasulullah. Makanya ada nasyid itu begini, ingki lazurtum bima rojaktum. Jika dikatakan engkau sudah berziarah kepada Nabi, terus oleh-olehmu itu apa? Jadi orang datang kepada tambang kemurahan hati harus bawa oleh-oleh. Gak mungkin Nabi itu membiarkan kita pulang tanpa oleh-oleh, gak mungkin, karena Nabi paling pemurah. Jadi ketika ditanya apa oleh-olehmu, engkau sudah berziarah kepada Nabi. Ziarah ini bisa dua, bisa secara lahiriah batiniah sekaligus datang ke Madinah saja, ke Madinah sana, bisa secara batiniah semata-mata, yaitu dengan kita merasakan Nabi itu hadir ketika kita bersolawat. Itu namanya ziarah juga. Bahkan Sayyid Muhammad Al-Maliki di Mekah itu ketika ditanya, wahai Tuhan, kalau saya memandang kuburan Nabi di tembok rumah saya, terus saya mengucap salam seraya merasakan saya seolah-olah betul-betul berziarah, apakah itu tercatat berziarah? Iya, tercatat berziarah. Jadi ini artinya apa? Kita bisa menghubungi Nabi itu jarak jauh. Kalau berziarah kepada Nabi, mustahil orang tidak membawa buah tangan, gak mungkin. Nabi itu
belas kasihnya melimpah ruah tumpah kepada seluruh alam raya. Bima rojatun, oleh apa? Ulu rojak nabi kulli khairin. Katakan, aku pulang membawa oleh-oleh berupa berbagai macam kebaikan. Dan yang terpenting kedua, wajtama al far'u wal usul. Adanya cabang itu sekarang sudah berjumpa dengan asal usulnya. Ranting berjumpa dengan akar pohon itu. Kalau seperti itu kita mengerjakan kebaikan, maka pasti kita merasakan kebaikan itu sumbernya Rasulullah. Nah, itu yang dialami oleh para wali. Karena itu wajar kalau orang seperti Syekh Abdul Hasan Syadzili menyatakan, sudah 50 tahun, sedetik pun saya tidak pernah absen menyaksikan Rasulullah. 50 tahun terus-terusan. Logikanya ya seperti tadi itu. Setiap kebaikan asal usulnya. Jadi sampai menyaksikan asal usul, merasakan asal usul, itu karunia luar biasa. Wajtama al far'u wal usul itu. Dan itu bisa kita alami malam ini kapan saja. Bisa seperti itu. Karena itu kemudian sandarkan kepada beliau segala kebaikan yang kita kerjakan. Karena itu ada rahasia ya. Ada rahasia orang itu bisa mudah bermimpi Nabi. Caranya begini caranya. Setiap kita mengerjakan kebaikan, sholat misalnya ya, atau apa saja, itu hadiahkan pahalanya untuk Rasulullah. Kita tidak akan kehilangan pahala itu. Hadiahkan. Jadi sholat kita hadiahkan pahalanya. Ngaji kita, sholawatan kita, baca Quran kita, hadiahkan untuk Rasul. Itu cara kita untuk mengalami wajtama al far'u wal usulu. Caranya kita untuk mengalami seperti itu. Karena itu dalam kitab Tabaqatul Auliya saya membaca bahwa ya, Nabi itu menyatakan seluruh pahalamu di dalam ibadahmu itu sudah aku terima sebagai hadiah untukku. Jadi kalau orang memberikan hadiah kepada Nabi dan Nabi mencatat atau mengingat nama orang itu, pastilah orang itu istimewa. Pasti istimewa. Kenapa? Karena tersambung langsung melalui hadiah itu. Jadi kita itu dari sekarang belajar coba. Apa saja kebaikan, misalnya hanya sekedar membuang pelepah kelapa dari jalan biar tidak mengganggu orang misalnya. Hadiahkan untuk Nabi. Karena siapakah yang merupakan sumber kebaikan kalau bukan beliau? Terus siapakah yang mengajarkan kebaikan kalau bukan beliau? Gitu loh. Jadi kita itu bisa merasa dekat walaupun dibatasi oleh abad-abad yang membentang. Bisa tetap merasa dekat. Jadi ada loh ya, setiap sholawatan itu ada orang yang menyaksikan hadirnya Nabi. Ada yang merasakan hadirnya Nabi. Setiap sholawatan itu ada loh. Jadi karena kita ini memiliki perangkat dan potensi untuk itu sebenarnya. Andaikan kita senantiasa menghadiahkan seluruh pahala amal kita untuk beliau, kita belajar mengikuti jejak beliau mati-matian dalam kehidupan ini. Dalam hidup yang sementara, kita belajar untuk betul-betul mengikuti beliau. Ya, tentu saja tidak mungkin ada orang bisa mengikuti beliau 100%. Gak mungkin. Gak mungkin. Tapi walaupun itu tidak mungkin, itu tetap berarti bagi kita untuk semaksimal mungkin kita terpaut dalam amal-amal kita. Terutama berkaitan dengan masalah ketauladanan secara aksidental ya. Jadi mungkin tidak bisa kita sepenuhnya. Aksidental itu misalnya seluruh perbuatan Nabi kita ikuti. Itu angel, sulit kalau seluruhnya itu. Saya misalnya nggak saya jauh-jauh dari baju saya tidak ngikutin. Jadi angel. Tapi kan untungnya ini tidak diwajibkan kan gitu ya. Tidak diwajibkan. Jadi tidak setiap perilaku Nabi itu wajib kita mengikutinya. Kalau diwajibkan, nggak bisa, nggak sanggup. Wong Nabi itu makan bersandar saja gini, bersandar. Nggak boleh kok. Haram itu kalau Nabi yang mengerjakan. Haram. Nabi itu tahajud itu wajib kok, bukan sunnah. Kalau diwajibkan kepada kita, dijamin ambrol semua tiap malam. Ya. Jadi kalau diwajibkan, jadi untungnya kan tidak semuanya. Jadi ikuti yang paling pokok. Itu apa? Kedekatannya dengan Allah Ta'ala dan kebaikannya yang melimpah ruah kepada sesama. Itu yang paling pokok. Dua hal itu yang paling pokok. Nah kita ikuti, maka akan ada akhlak Nabi di dalam diri kita. Dan selama ada akhlak Nabi dalam diri kita, adab tidak akan pernah diturunkan di antara kita.
tidaklah Allah mengadab suatu kaum ketika engkau berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad, wa anta fihim, tidak mungkin. Ini ya. Jadi ini pentingnya kita mengkaji risalah atau sirah kenabian itu dalam rangka apa? Dibetulkan di dalam diri kita adanya keterhubungan rohani itu yang sangat penting sebenarnya, sehingga kita merasakan adanya pendewasaan rohani setiap hari, setiap saat merasakan alhamdulillah, dan itu karunia agung itu. Oke, untuk itu di akhir acara ini mari kita berdiri sebagai tanda takzim, sebagai tanda hormat kepada beliau yang telah menjadi sebab utama bagi keberadaan diri kita, juga menjadi rahasia dari seluruh kebaikan diri kita. Oke. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalam alaika ya Habibullah. Inilah salawat dan salam kami ala kadarnya kepadamu Kanjeng Rasul. Inilah salawat dan salam kami ala kadarnya untukmu ya Kanjeng Rasul. Harapan kami begitu kuat untuk mendapatkan syafaatmu di dunia ini dan di akhirat nanti. Harapan kami begitu kuat untuk mendapatkan syafaatmu di dunia ini dan di akhirat nanti. Engkaulah penengah yang paling kami percaya. Engkaulah penengah antara kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahina qurban wa hadzal habib ala nadi samawat wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amdarul judi lillahi ala ahli al-wujudi tasij wal sinatul malaikati bitabshiri للعالمين دعيت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت بنا هذا المستور ليبرز نورا كاملا في عالم الظهور نورا نورا فاق كل نور وانفذ الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية
بعد الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بديهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أرصد وسرى قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فضربوا يا أهل المثاني فأناروا اليوم نيران واستجيروا بجمال فقابل وسنين تمرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مستمر بالليل يمضي مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا حيث أعطينا عطاء مرحبا جمع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أيام صار العاد مرحبا 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 يا نور عيني
Muhammad, marhaban 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 ya nur aini, marhaban 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 ya Husaini, marhaban marhaban ya Rasulullah, ahlan bika inna bika nas'ad wa bijai ya ilahi tudwa balligh kull maqsad ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka wa dinana jazadil نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاري في جواري خير مطعم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah rampung kajian dan sholawatan kita pada malam hari ini. Moga-moga acara ini menjadi sarana bagi kita agar terhindar dari mara bahaya dan malapetaka zahir dan batin. Moga-moga juga segala hajat baik kita untuk dunia kita, untuk akhirat kita dimudahkan, diridhoi oleh Allah Ta'ala. Tidak lupa moga-moga negeri kita ini senantiasa dalam lindungan hadiratnya. Amin ya mujibus sa'ilin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.